Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Julia Syarifah Putri dan Novita Indri. Di sini kami akan mempresentasikan manajemen data faktor kunci keberhasilan. Di sini materi yang akan dibahas adalah kesulitan pengolahan data, siklus hidup data, analisis data, hasil analisis data, solusi analisis data, terakhir pengetahuan implisit dan eksplisit. Kesulitan pengolahan data. Aplikasi teknologi informatika tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan data. Data harus memiliki kualitas tinggi yang berarti data harus akurat, lengkap, tepat waktu, konsisten, mudah diakses, relevan, dan ringkas. Pengelolaan data dalam organisasi sulit dilakukan karena beberapa alasan. 1. Jumlah data meningkat secara eksponensial sepanjang waktu, karena data yang baru terus bertambah cepat. 2. Data tersebar di seluruh organisasi dan dikumpulkan oleh banyak individu dengan menggunakan beberapa metode dan alat. 3. Jumlah data eksternal yang terus bertambah. Untuk mendapatkan solusinya dengan cara memahami siklus hidup data. Siklus hidup data, di sini kita bisa lihat gambarnya. Ada sumber data, analisa data, hasil, dan solusi, di mana ini semua akan kita bahas. Pada gambar 3.2 dijelaskan tentang siklus hidup data. Siklus hidup data terdiri dari sumber data, analisa data, hasil, dan solusi. Sumber data terdiri dari data internal, data eksternal, data personal, gudang data, metadata, data mart. Penjelasan dari siklus hidup mengenai sumber data antara lain. Data internal adalah data internal organisasi seperti orang, produk, layanan, dan proses. Data ini biasanya berlokasi di pusat data perusahaan dan dapat diakses melalui internet. Data eksternal sumbernya mulai dari basis data komersial hingga sensor dan satelit. Laporan pemerintah merupakan sumber data eksternal. Data personal adalah data karyawan yang dapat mendokumentasikan keahliannya. Contoh data personal berupa fakta, konsep pemikiran, dan opini. Gudang data atau data warehouse adalah tempat penyimpanan data historis yang berorientasi subjek yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses dalam aktivis pemrosesan analitis. Metadata. Menurut Power Digital Marketing, metadata merupakan gabungan dari dua kata, yaitu meta yang berarti deskripsi atau definisi mendasar dan tentu saja data, yaitu sekumpulan informasi. Metadata merupakan ringkasan detail mendasar tentang suatu data. Data mart adalah gudang data kecil yang didesain untuk unit bisnis strategis atau departemen. Dari analisis data, dari sumber data tersebut dilakukan analisis data, yaitu pemrosesan analisis online, permintaan sistem informasi eksekutif, sistem pendukung keputusan, dan penggalian data. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pemrosesan analisis online analytical processing adalah teknologi yang digunakan untuk menata database bisnis besar dan mendukung kecerdasan bisnis. Sistem informasi eksekutif didefinisikan sebagai suatu sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk menyediakan eksekutif dengan informasi internal dan eksternal yang mudah diakses dan relevan dengan kegiatan-kegiatan manajemen. Sistem pendukung keputusan atau DSS didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Analisis data, data penggalian data mining, adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan mode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery in database, knowledge extraction, data or pattern analysis, data arkeologi, data dredging, information harvesting, business intelligence, dan lain-lain. Berikutnya adalah hasil. Setelah dilakukannya analisis data, diperolehlah hasil. Hasil yang diperoleh antara lain visualisasi data, keputusan, manajemen pengetahuan. Yang pertama, visualisasi data merupakan presentasi visual dari data menggunakan teknologi seperti gambar digital, sistem informasi grafis, antarmuka pengguna grafis, tabel, dan grafik multidimensional, realitas virtual, presentasi 3 dimensi, video, animasi, dan format multimedia lainnya. Berikutnya, yang kedua, keputusan adalah segala keputusan yang telah ditetapkan atau disetujui. Ada dua macam keputusan, yaitu keputusan individu dan keputusan bersama. Keputusan individu
adalah keputusan yang dibuat sendiri dan untuk kepentingan pribadi. Keputusan bersama merupakan suatu ketetapan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas suatu hal yang permasalahan. Keputusan bersama terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keputusan tertulis, yang merupakan keputusan di dasar atas tertulis. Contohnya UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan presiden, dan lain-lain. Yang kedua, keputusan tidak tertulis merupakan keputusan bersama biasanya atau sering dilakukan pada saat musyawarah. Dan di dalamnya terdiri dari musyawarah, mufakat, voting, dan aklamasi. Nah, yang ketiga, manajemen pengetahuan adalah proses yang membantu mengidentifikasi, memilih, mengatur, menyebarkan, mentransfer, dan menerapkan informasi dan keahlian. Berikutnya adalah solusi. Setelah mendapatkannya hasil, maka hasilnya diperlukan solusi. Solusinya antara lain manajemen dokumen, manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, elektro-commerce, strategi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, manajemen dokumen adalah pengendali otomatis terhadap dokumen elektronik, gambar halaman, kertas kerja, dokumen pengolahan kata, dan dokumen rumit lainnya selama siklus hidupnya di organisasi, mulai dari penciptaan awal hingga pengarsipan akhir. Yang kedua, manajemen rantai pasokan, fungsi untuk membantu memberikan informasi kepada manajemen mengenai pengadaan barang. Tidak hanya itu saja, sistem ini juga membuat informasi mengenai hubungan dengan pihak luar seperti vendor dan supplier. Tujuannya untuk menjaga persediaan produk yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikutnya, yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan atau yang biasa dikenal sebagai CRM. Merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan customer loyalty. Penggunaan CRM pada perusahaan mempermudah untuk mencapainya tujuan dan sasaran. Perusahaan yang menggunakan CRM mengutamakan nilai pelanggan, nilai seumur hidup pelanggan, ekuitas pelanggan, dan prioritas pelanggan. Tujuannya agar terciptanya hubungan baik dengan pelanggan, sehingga terciptanya loyalitas pelanggan. Berikutnya, e-commerce atau electronic commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau online. Hampir semua produk termasuk jasa tersedia di internet, dari mulai makanan, musik, buku, produk rumah tangga, tiket pesawat, investasi, bisa dibeli lewat e-commerce. Itu sebabnya kemajuan teknologi perdagangan elektronik dianggap sebagai disrupsi ekonomi. Sarana e-commerce sendiri sangat beragam dari mulai televisi, telepon, dan internet. Yang berikutnya adalah strategi. Bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material yang pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan operasi bisnis berskala besar, penggerakan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis. Berikutnya adalah pengetahuan. Hubungan data, informasi, dan pengetahuan, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, data adalah kumpulan fakta, ukuran, dan statistik. Yang kedua, informasi adalah data yang diatur dan diproses secara tepat waktu. Yang ketiga, pengetahuan adalah informasi yang bersifat kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Modal intelektual atau aset intelektual adalah istilah lain yang sering digunakan untuk pengetahuan. Yang terakhir, pengetahuan implisit dan eksplisit. Pengetahuan implisit adalah penyimpanan kumulatif dari pengalaman, pandangan, keahlian, metode, rahasia dagang, keterampilan, pemahaman, dan pembelajaran yang dimiliki oleh organisasi. Pengetahuan eksplisit berkaitan dengan pengetahuan yang lebih objektif, rasional, dan teknis. Pengetahuan eksplisit terdiri atas kebijakan, pertunjukan prosedural, kertas putih laporan, desain, produk, strategi, tujuan, misi, dan kompetensi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.